Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Mohon maaf baru sempat upload lagi videonya, sudah hampir 2 bulan vakum ya, karena beberapa kesibukan. Kalau nggak sibuk ya menyibukkan diri mencari aktiviti yang lain, gitu kan. Ada beberapa WhatsApp yang mampir ke tempat saya yang menanyakan, Mas Yan, ini kondisinya seperti ini, sulit gitu kan. Terus kita masih seperti apa ya? Corona merajalela, semua orang takut, transaksi turun, revenue turun, total penjualan turun gitu kan. Omsetnya ikut turun. Disambut berita berikutnya, ada isu lockdown, ada isu nggak boleh sholat di masjid, gitu kan, nggak boleh jumatan dulu, gitu kan. Terus kemudian work from home, ini yang paling kritikal adalah work from home ya. Jadi kalau ngomongin kerugian work from home, teman-teman yang ada di level bawah seperti saya, gitu kan, yang tiap hari transaksinya jual beli, jadinya omset tuh turun terjun bebas ya. Karena nggak ada yang beli, transaksinya jadi ketemu orangnya pun dibatasi gitu kan. Ini saya pengen menjawab sedikit beberapa pertanyaan yang dari WhatsApp saya. Dalam kondisi sulit seperti ini kita masih seperti apa, Mas Yan, gitu kan. Sahabat, dalam 2 pekan ini virus corona melanda COVID-19 gitu kan. Yang rugi itu bukan cuma saya, bukan cuma Anda. Banyak orang rugi, industri penerbangan, industri travel, industri wisata, industri transportasi, semuanya turun tajam ya. Bahkan mereka terancam untuk gulung tikar. Apalagi sahabat-sahabat yang mengadakan bisnis di tahun lalu dengan modal utangan, kan cicilan tetap bayar, tagihan tetap berjalan gitu kan. Kondisinya sulit ya. Jadi jangan berpikir yang paranoid harus stop sembako yang luar biasa banyak. Jangan, itu juga bukan solusi ya. Jadi ya biasa, masker sulit ya sudah, nggak usah pakai masker dulu, nggak apa-apa. Yang penting perilaku hidup sehatnya dijaga. Boleh takut sama corona tapi tidak boleh berlebihan ya. Karena perilaku hidup sehat itu sudah sewajarnya yang harus kita terapkan. Anadul fatu minal iman, bukankah keimanan kebersihan itu sebagian dari iman, bukan? Ngomongin cuci tangan, memang kemarin nggak cuci tangan, makanya dengan ini kita ambil hikmahnya. Ada corona, disuruh istirahat di rumah selama 14 hari gitu kan. Yang biasanya melalang buana luar kota terus ketemu customer gitu kan, saatnya kumpul sama keluarga lebih lama. Nah itu salah satu hikmahnya, jadi disyukuri ya. Jangan isinya mengeluh, sambat, tetap tidak akan berubah ya. Kita terima, kita syukuri, terima kasih ya Allah. Gara-gara corona saya bisa main sama anak-anak 4 hari full day gitu kan. Biasanya kalau ketemu istri cuma malam doang, sore doang, ini dari pagi sampai malam ketemu istri terus ya. Mulai dari kita gangguin dia di dapur sampai nonton TV dan anak ini salah satu berkah juga ya. Nah, kalau ngomongin rugi sahabat, bukan cuma Anda dan saya aja yang rugi gara-gara corona ini ya. Orang-orang yang berduit industri penerbangan itu rugi ratusan juta US dollar ya, ratusan miliar bahkan triliun. Orang terkaya di Indonesia, Hartono Group, Hartono Bersaudara, itu minggu lalu kehilangan 7 triliun ya. Anda akan berpikir, saya juga akan berpikir, loh Mas, mereka kan duitnya banyak. Ingat, walaupun mereka duitnya banyak, kehilangan 7 triliun itu cuma nyesek loh sahabat ya. Ada orang kehilangan mobil di parkiran. Waduh, Anda bilang, ya kan di rumahnya pasti masih ada motor. Kalau saya kan cuma motor. Jangan gitu. Orang yang punya mobil, punya motor, kehilangan mobil pun juga nyesek juga gitu kan. Jadi kondisi ini berdampak menyeluruh ya, berdampak kepada semua orang. Ya udahlah, kita terima, kita hadapi, kita survive 2 bulan 3 bulan ini. Gimana caranya kita bertahan hidup, berhemat gitu kan. Terus mencari cara bagaimana mengkonversi bisnis Anda. Kalau kemarin ya bisnisnya adalah harus ketemu dengan orang, misalnya jual beli, PKL, jualan catering, jualan salad, kan nggak bisa Mas sepenuhnya online, kan saya tetap harus keliling nawari. Apalagi bisnis saya masih baru,
saatnya sekarang separuhnya bisnis Anda disusun untuk maju ke go digital, go online. Separuhnya tetap masih konvensional, tapi di backup. Nah, saat ada kondisi-kondisi yang datang yang tidak memungkinkan seperti wabah seperti ini yang membatasi Anda dan saya harus tetap di rumah tapi tetap produktif, nah backupnya nanti online. Makanya sahabat-sahabat yang masih online itu mereka masih bisa bertahan karena dropnya itu nggak drastis. Begitu kita kan yang konvensional jualan kambing, jualan komputer kan harus ketemu. Akhirnya turunnya luar biasa. Apalagi jualan gadget barang second itu kan mereka pengen lihat fisiknya. Begitu ada kondisi pandemi seperti ini jadinya turun. Orang pengen lihat barangnya dulu, ditunda. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan panik, silahkan waspada, silahkan takut, tapi tetaplah takut sama yang menciptakan corona itu sendiri. Itu tips dari saya satu, tetap berdoa, tetap bersyukur karena mengeluh tidak menambah nikmat, tapi bersyukur akan menambah nikmat dan rezeki. Nah, itu yang perlu dipegang teguh ya. Nah, Mas, kalau bisnisnya pure konvensional kan nggak bisa di online kan. Contoh, saya tukang parkir, saya pekerja proyek, kan nggak bisa di online kan. Maksud saya bangun, saya ngecor, saya bangun bangunan, nggak bangun gedung, saya bisa di rumah kan enggak. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita rubah cara berpikir kita. Contoh ya, Anda ahli borong bangunan rumah di kota Anda, di kampung Anda, di Sriwedari, di Solo misalnya. Yang tahu kan cuma sekompleks Sriwedari. Bagaimana kalau daerah Mojosongo bisa mengenal Anda? Makanya di online kan, ya. Suroto lulusan STM, bisa gambar teknik, pemborong terkenal, jujur, kualitas bahan bangunan menarik, orang jadinya kenal. Bahkan di Klaten pun nanti kalau ada proyek akan cari Suroto, ya, yang jebolan STM, yang pintar gambar itu loh. Bukankah orang yang dari jauh mengenal Suroto itu apa harus dolan dulu selama sebulan di Sriwedari? Kan enggak, ya. Apakah harus sering main di daerah Colomadu? Kan enggak. Jadi mereka akan mengenal Anda yang dari Klaten, yang dari Solo, gitu kan? Mengenal Anda dari Facebook, dari blog, dari Instagram, dari TikTok, ya. Upload-uploadan aja seperti itu. Jadi sekarang ya rubah cara berpikir Anda, ya kan? Untuk bisa separuhnya pindah ke go digital supaya orang tahu dulu Anda. Dengan orang tahu dulu tentang Anda, bukankah daftar kerjaan Anda akan numpuk? Oh, besok bulan depan udah di booking sama Pak dosen di Jogja untuk bangun masjid di kampusnya beliau, diminta untuk jadi mandor, untuk jadi pengawas proyek. Itu kan ada daftarnya. Anda udah masuk list duluan. Bayangkan kalau hanya mode of word, ya, hanya informasi dari mulut ke mulut. Sekarang zamannya sudah maju, gunakan handphone Anda, gitu kan, gunakan kemampuan Anda. Gak perlu pinter di sosial media itu. Yang perlu adalah dunia, orang di sekitar Jawa Tengah itu mengenal siapa Suroto yang bisa gambar teknik itu, ya. Nah, terus sahabat kita yang pekerjaannya adalah tukang parkir, gimana Mas? Masa jasa parkir di digital kan? Bukan. Maksudnya Anda harus bisa go digital, ya. Orang tahunya dari pagi sampai sore Anda itu jadi tukang parkir, ya. Tapi bagaimana caranya memindah pekerjaannya menjadi separuhnya digital adalah menjadi reseller. Kerjaan sampingan Anda reseller. Apa kesukaan Anda? Anda suka tentang fotografi, tentang desain, ya Anda jual jasa desain. Anda iklankan, oh Mas Sulhadi ini tukang parkir tapi bisa gambar desain interior. Nah, nanti orang jadi tahu. Pertama akan coba, kedua akan coba lagi. Anda posting proyek 1, proyek 2, proyek 3, belum punya proyek tapi Anda bisa gambar. Ini contoh loh, desain interior 1, desain interior 2. Tukang parkir tapi bisa gambar desain interior. Tidak lulusan S1, tidak lulusan D3, desain interior dari tapi pintar desain. Nah, itu dunia akan melihat Anda. Pelan-pelan ada proyek 2 hari, 3 hari, makin banyak numpuk, Anda akan lebih gampang melepas pekerjaan Anda sebagai tukang parkir. Nah, ini adalah ide kreatif.
Ya, Mas, tapi saya nggak punya keahlian, harus punya satu keahlian yang harus diasah, yaitu jualan. Menjual apa, Mas? Saya nggak punya barang, jualin barang orang lain, bantu jual, ya kan? Bantu jual itu bisa komputer bekas, bisa handphone bekas, bisa mobil bekas, bisa motor bekas, bisa produknya orang lain yang produknya adalah produk baru. Anda tidak harus menyetor, Anda foto asli, tidak boleh ngambil dari komputer. Ya, nanti kita akan bahas di peluang-peluang bagaimana migrasi offline ini ke online ya. Tapi yang pengen saya sampaikan kepada sahabat bisnis semua yang ada di sini ya, dalam kondisi sulit ini adalah men-challenge diri kita bagaimana caranya muter otak supaya bisa dapat uang. Ya, paniknya boleh, silakan, jangan berlebihan. Nggak perlu pencet tombol panik button, itu nggak perlu. Ya, yang perlu adalah menjaga hidup sehat, ya kan? Cuci tangan, walaupun nanti corona udah lewat, tetap harus cuci tangan yang baik karena polanya adalah Anda habis cebok, habis pegang laptop, keyboard, habis pegang duit orang yang banyak kuman dan virusnya, ya nanti pun kalau corona udah lewat, perilaku itu tetap harus dilakukan dengan baik karena tadi anandul fatu minal iman ya. Itu saja, jangan panik, jangan berlebihan, hormati pendapat orang lain. Kalau mereka nggak mau ke masjid ya sudah, nggak perlu didebat ya. Anda sholat. Yang penting itu takut itu melakukan dengan takut. Anda pengen tetap sholat di masjid, silakan sholat di masjid. Ya, tapi sebenarnya Anda lebih takut sama Allah, ya itu juga baik. Ya, nggak usah didebat. Masjidnya dikunci, ya udah cari masjid yang lain, atau sholat di rumah, atau sholat dalam perjalanan, gitu kan? Kan yang penting sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu, atau sebelum adzan Anda udah nungguin. Ya, itu yang perlu dirubah mindsetnya. Wah, nggak usah Jumatan, nggak usah sholat di masjid ya, nggak usah sholat ya, karena Anda malas. Ya, rubah dulu sholatnya, baru Anda protes, ya kan? Sholatnya masih bolong-bolong, protes, gitu ya. Oke, silahkan komen di bawah ini ya tentang apapun, tentang bisnis, tentang kondisi yang sulit, tentang kondisi yang sedang survive atau terjepit, modalnya tergulung habis, modal utang bank habis ya. Silahkan komen di bawah ini, nanti akan ada kesempatan saya akan buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.